Bu Lisi akan berdoa untuk firman yang kita akan dengar bersama. Tuhan Yesus yang baik, Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk ada kembali di ya rumah Yesus Tuhan. untuk kembali memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, Hanya rasa cinta kami kepadamu, hanya ucapan syukur kami Amen. kepadamu, hanya kerinduan kami untuk mengabdi kepadamu Tuhan. Oh, Kami datang di tempat ini karena kami sungguh memerlukan firman-Mu Tuhan. ya Karena kami tahu firman-Mu itu hidup dan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, anugerah dan berkat yang sungguh luar biasa bagi setiap kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan memberkati ruangan ini, Tuhan memberkati setiap kami yang memberikan telinga seperti seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kami perlu dididik, kami perlu diajar, kami perlu diarahkan untuk mengenal lebih dalam ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah menitipkan pewahyuan-Mu, kuasa-Mu Tuhan atas hamba-Mu Pak Joni. Sehingga firman-Mu yang hidup itu Tuhan akan dilepaskan di tempat ini dan akan membuat manusia roh kami semakin hari makin mengenal di hadapan-Mu, makin mengerti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Lisi atas doanya. Kami persilakan duduk kembali. Shalom. Saya percaya bahwa hari ini kita rindu bertemu dengan Tuhan dan kita rindu untuk mendapatkan pengajaran yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran yang kita punya yang ada di HP atau di Alkitab ini. Kita percaya firman huruf mati, tapi roh yang akan menghidupkan dari firman yang kita dengar. Dan firman itu akan membangun manusia roh kita. Sehingga firman ini adalah makanan rohani kita untuk kekuatan roh kita. Nah, terima kasih saya dipercayakan hari ini untuk bisa menggantikan hambanya Pak Evangelis Stephen karena beliau masih terganggu kesehatan. Mohon maaf Pak Pendeta, sehingga beliau tidak bisa hadir. Karena tadi pagi sudah hadir melayani tapi dengan kondisi yang sedikit lemah. Tapi ya kita bersyukur melihat sebuah contoh yang beliau lakukan ya. Di tengah-tengah kelemahan tubuh, beliau masih berjuang untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, siap sedialah dalam segala hal untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam kondisi seperti itu saya melihat bahwa luar biasa hambanya ya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat. Beliau bisa menyampaikan kebenaran dalam kondisi yang lemah, tapi hari ini atau sore dia membutuhkan istirahat, memang tidak memungkinkan dan beliau minta supaya digantikan. Dan saya percaya siapapun yang berdiri atas mimbar ini adalah, saya tidak berani mengatakan Tuhan yang mengutus, tapi jemaat yang akan menilai. Ya, sekali lagi jemaat yang akan menilai firman yang disampaikan ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab atau tidak. Karena saya mau katakan kepada jemaat hari-hari terakhir ini, jemaat jangan sampai tidak bisa mempunyai roh yang memahami kebenaran firman Tuhan. Karena asal telan ternyata ini justru merusak rohani kita. Justru membinasakan kita. Jemaat sekarang harus lebih teliti. Setiap mendengarkan kebenaran firman Tuhan harus di cross check lagi. Apakah ini hambanya menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki atau tidak. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena bermunculan pengajaran-pengajaran palsu saat ini. Ya, di akhir zaman nubuatan digenapkan. Bahwa pengajaran-pengajaran palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu bermunculan. Dan kalau jemaat tidak punya dasar rohani yang kuat, maka akan menelan mentah-mentah firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, yang konotasinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Saya tetap berbicara tentang waspada dengan pengajar palsu ya. Mari kita baca dalam kitab Yudas. Yudas pasal yang ke-1
ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mungkin Pak Juli boleh baca ayat ini. Yudas 1 ayat 3 sampai 5. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kepada kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yudas ini adalah saudara tiri daripada Yesus. Karena ada saudara-saudara tiri Yesus ini, ada lakinya 4, perempuan tidak ditulis. 1 Yakobus, kemudian Yosef atau Yusuf, kemudian ada Simon, dan ada Yudas. Nah, kita melihat bahwa dari keluarga Yesus ini, saudara-saudara tiri, yang mencatat surat hanyalah Yudas. Kita belajar dari Yudas ini. Yudas sangat mengenal siapa Yesus, karena dia hidup bersama-sama dengan Yesus. Jadi tentu seluk-beluk pola hidup, segala apa yang dilakukan Yesus pasti Yudas tahu. Oleh karena pengenalan dia terhadap Yesus sebagai saudara tirinya, maka tidak meragukan lagi dia menuliskan firman Tuhan yang dia dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara baca di pasal ayat yang pertama, dia katakan begini, aku dari Yudas hamba Yesus Kristus. Jadi katakan dari Yudas hamba Yesus Kristus. Jadi betul-betul dia menghambakan diri. Dia tahu bahwa dia bukan saudaranya, tetapi dia tahu Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari mana dia tahu? Dari segala pengajaran yang dia terima semasa hidupnya. Kemudian sampai mengalami sebuah penganiayaan, kemudian penyalipan, sampai kenaikan ke sorga. Dan semuanya tercatat, dan itu Yudas tahu. Ya, Yudas ini hanya satu pasal, dan satu pasal ini dia mengingatkan tentang yaitu guru-guru palsu. Yudas tahu persis bahwa ada guru-guru palsu yang akan mengajarkan firman, tetapi di luar dari firman Tuhan. Saya berharap hamba Tuhan yang ada di tempat ini mengajarkan jemaat betul-betul bukan firman yang palsu. Hanya untuk kepentingan, hanya untuk sesuatu yang mencukupkan diri sendiri. Karena apa? Kita akan mempertanggungjawabkan darah atau jiwa yang kita layani. Kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita bawa kemana ini jemaat? Jangan sampai jemaat ini dibawa untuk hidup lebih kuat di dalam daging. Nah, saya baca sekali lagi. Yudas berkata begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh, kata sungguh-sungguh ini serius, betul-betul dia pingin menuliskan sesuatu kepada orang-orang Yahudi yang saat itu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dan setiap rasul-rasul termasuk Yudas ini. Bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita. Jadi yang ditulis itu mengenai keselamatan. Kenapa?
Dia tahu bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan inilah yang ditulis, yang ditegaskan sungguh-sungguh kepada mereka yang menerima pengajaran Yesus. Jangan sampai mereka melepaskan keselamatan. Karena itu dia bersungguh-sungguh menulisnya. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Tentang apa? Tentang keselamatan. Dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Iman apa? Iman kepada Yesus. Iman apa? Iman kepada keselamatan. Iman apa? Iman kepada firman yang diajarkan. Ini harus dipertahankan. Tidak ada yang bisa mempengaruhi. Kenapa? Ada pengajar-pengajar palsu yang akan mempengaruhi. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup. Lagi-lagi, Yudas tahu ada orang-orang tertentu yang masuk, telah menyelusup ke dalam ya. Di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik. Orang fasik ini tahu kebenaran tapi melanggar kebenaran. Dia tahu firman tapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Tapi dia masuk untuk mengajarkan firman-firman yang tidak benar ya. Menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu. Jadi para pengajar ini yang menyusup ya, mereka ini adalah orang fasik, tahu kebenaran tidak melakukan kebenaran. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan melampiaskan hawa nafsunya. Tujuannya memuaskan hawa nafsu di dalam pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan. Kemudian dikatakan begini, dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Menyangkal penguasa Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ini banyak pengajaran mulai muncul, saudara kasih dalam Tuhan, untuk menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus dengan pengajaran namanya Bapa Yahweh, ya, Yosua. Orang dibawa ke sana sehingga pengajaran ini ditarik dan disampaikan, dan nama Yesus mulai ditolak. Mereka mengatakan nama Yesus itu adalah Lucifer, Yesus itu adalah antikris, Yesus itu adalah sesembah kepada setan. Ini terjadi sekarang. Dan Yudas mengingatkan ini. Yudas ini sama dengan Rasul Paulus, Rasul Yohanes, dan juga Petrus. Mereka selalu mengajarkan firman-firman yang di dalamnya mengingatkan agar jemaat Tuhan, hamba Tuhan, tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang muncul sekarang ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita telah mendengar apa yang disampaikan Bang Kong kemarin. Satu kata yang disampaikan oleh orang Yahudi, Yesus. Yesus itu adalah kata untuk melupakan nama Yesus, menghilangkan nama Yesus. Mereka begitu marah ayat-ayat yang Pak Kom sudah sampaikan kemarin. Yesus dikatakan Belzebul, Yesus dikatakan setan, Yesus dikatakan orang gila, Yesus dikatakan tidak waras. Bahkan akhirnya Yesus diperhadapkan ke mahkamah agama lalu ditanya, apakah engkau anak Allah? Yesus bilang seperti yang kau katakan. Lalu mereka marah, tidak perlu lagi saksi-saksi. Hukumnya harus mati. Waktu keputusan hukumnya mati, apa yang mereka lakukan? Bersama-sama dengan para tentara-tentara Romawi. Mereka ayam, yaitu mahkota dari duri. Dikasih bambu, sudah dikasih dalam Kristus Yesus. Sebagai tongkat. Karena tongkat itu bicara tentang kuasa. Lalu kemudian mereka bersujud, engkau adalah raja orang Yahudi, menghina, mencemooh. Lalu kemudian diambil bambu itu, lalu dipukuli ke kepalanya. Setiap pukulan yang dipukul itu masuk ke kepalanya dari mahkota duri. Belum itu lagi mereka ludahi. Wajahnya semua tubuh penuh dengan ludah. Setelah itu saudara kasih dalam Kristus Yesus, diambil bulu itu dan dicambuk saudara. Dilepaskan semua pakaiannya,
Dibawa saudara kasih dalam Tuhan ke sebuah tempat dengan diiringi cambuk-cambuk. Tapi semua itu Tuhan menggenapkan hukum. Yesaya pasal yang ke-53. Saudara kasih dalam Tuhan sekarang berkembang. Karena ditolak nama Yesus itu. Yesaya 53 itu tidak boleh dibaca dan diperdengarkan bagi kaum Yahudi atau Israel. Anda pernah mendengar hal itu? Tak kala surat Yesaya ini dibaca, para remaja-remaja itu, orang Yahudi, mereka marah. Mereka suruh stop baca ayat Yesaya 53. Karena Yesaya 53 menggambarkan tentang penderitaan Yesus. Rupanya tidak seperti manusia lagi. Dia dihina, dia disalib, orang yang penuh dengan penderitaan. Nah, ini tidak diterima oleh orang Israel. Dan mereka tidak boleh membaca kitab Yesaya 53 ini. Karena mereka tahu bahwa Tuhan tidak seperti itu. Mereka menggambarkan Tuhan seperti zamannya Musa. Belah laut, bikin mujizat demi mujizat. Tuhan sudah bikin mujizat, tapi tidak membuat bangsa Israel bertobat. Semakin hari mereka semakin jahat. Dan kalau seandainya Tuhan ini tidak merubah hukumnya, tidak menggenapkan hukumnya dengan hukum kasih, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Maka saudara kasih dalam Tuhan, kasih daripada Tuhan diberikan kepada semua kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikanlah seorang anak. Barang siapa percaya kepadanya, maka dia selamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Mau tidak mau, suka tidak suka. Hanya satu nama. Kisah Rasul pasal 12, pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini, tiada satu nama pun yang bisa diselamatkan. Hanya nama Yesus. Kalau Anda menolak saudara kasih dalam Tuhan, berarti sama dengan Anda tidak mau keselamatan. Suka tidak suka, mau tidak mau, nama Yesus ini harus dipegang teguh. Ini yang disampaikan oleh Yudas. Jangan sampai ini dilepaskan. Harus diperjuangkan. Karena ada pengajar-pengajar yang mengajarkan supaya kita melepaskan. Anda boleh dengar YouTube sekarang. Ya, YouTube Anda boleh buka. Pengajar-pengajar sekarang mengajarkan tentang Yesus itu bukan Tuhan. Silakan. Mau anda percaya silakan. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, juru selamat kita yang membawa kita untuk ketemu dengan Dia dan akan tinggal bersama Dia di dalam kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan. Kita semua di sini datang tujuannya kemana? Kalau kita punya tujuan di sini untuk dapat berkat, lebih baik kita ke dukun, cepat, jalan pintas. Kita ke sini ini agar kita tetap hidup di dalam jalan kebenaran yang sesuai kehendak Tuhan. Kita mempunyai kehidupan rohani yang baik. Kita mempertahankan iman kita dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain di tempat ini. Sehingga pada waktu Tuhan panggil kita, kita betul-betul sudah dipersiapkan Tuhan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Soal perkara-perkara lahiriah sudah sering kita dengar. Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Sekalipun gak ditambahkan, kerajaan surga itu kita dapat. Macam kerajaan surga kita dapat gak ada di dalamnya. Kita perhatikan raja-raja, ya, ratu yang ada di dunia ini, namanya kerajaan, pasti ada segalanya. Apalagi kita dapat kerajaan surga. Tapi kan saudara kasih dalam Tuhan, kerajaan surga ini bukan hal-hal dunia yang kita kejar, tetapi kerajaan surga adalah damai sejahtera. Kerajaan surga sukacita dalam roh dan pengetahuan kita tentang kebenaran dari Kristus Yesus. Amin. Jadi betul-betul kita penjaga. Ini Yudas menyampaikan ini karena dia tahu ada banyak pengajar-pengajar. Malah kalau saudara baca seterusnya, di situ ada pengajar Beleam juga, ada pengajar Korah juga. Beleam itu yang bernubuat palsu, ya, menyampaikan nubuatan palsu karena dikasih uang dia bernubuat. Kalau nggak dapat uang dia tidak bernubuat, ya. Bahkan dia menyatakan atas nama Tuhan, tetapi Tuhan tidak berbicara. Banyak sekarang Tuhan tidak berbicara, tapi menyatakan Tuhan berbicara. Nah ini juga yang dilawan oleh si Yeremia.
Kita baca coba Yeremia pasal yang ke-14, 14. Ingat Yeremia 14, 14. Kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang suka bernubuat, orang-orang yang suka dapat penglihatan, ingat Yeremia pasal yang ke-14, 14, 14, 14, 14, 14. Pasti ingat itu. Coba baca Yeremia 14, 14. Ya. Yeremia 14 ayat 14. Ya. Ya Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Ya, nabi itu berarti kata nabi ini adalah utusan tuh nabi ini. Berkata apa? Ya terus. Aku tidak mengutus mereka, Ya. tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka membuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Aku ini enggak ngutus mereka. Aku udah bicara sama mereka. Tapi mereka perlu buat dan menyampaikan penglihatan bohong. Rekaan hatinya sendiri. Makanya kalau Anda melihat para penubuat dan penglihatan, Anda akan disuruh maju ke depan dan jemaat akan kasih rekaman, ya mulai merekam. Ini saya yang suka dapat nubuat. Tuhan bicara. Ya. Wah, waktu Tuhan bicara kita sudah mulai nangis-nangis. Tuhan bicara ya. Air mata mulai netes. Waktu kita mulai melihat air mata netes, oh ini banyak masalah ini. Tahu ini, karena sudah netes pasti banyak masalah ini. Lalu kita mulai rekaan hati muncul ini. Muncul ini. Tuhan katakan Anda punya masalah. Nah, ayo. Tambah netes. Tambah netes. Waduh, tambah guguk. Tambah kita kembangkan lagi. Tapi Tuhan katakan Tuhan tidak tinggalkan engkau. Waduh, terus menerus. Kok pas ya kan seperti kata Bayo. Lalu kita mulai menyampaikan apa yang kita reka di hati. Dan Tuhan katakan, kalau engkau sungguh-sungguh, bahkan melakukan segala firman Tuhan. Terakhir kita bilang, kalau engkau menabur bagi Tuhan, di tengah-tengah kesusahan dan kesulitanmu, maka Tuhan akan memberkati. Ujung-ujungnya ke situ juga kan. Ini yang terjadi. Ya, makanya firman itu ini loh. Kok orang carinya para penubuat, para penglihat. Sepertinya kok Tuhan itu hanya bicara sama dia ya. Ya, hanya dia saja ya. Makanya tadi saya sempat ngobrol-ngobrol di mobil ya. Ada seorang ibu pendeta, gembala sidang. Ya, proklamasi ya. Deklarasi dompet gitu kan. Pakai ayat firman Tuhan ya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, deklarasi taruh dompet lagi di atas. Dompetnya tebal memang. Saya percaya itu isinya banyak gitu. Dia ingin meyakinkan bahwa dompetnya tebal itu. Ngomong. Ya, deklarasi. Dolar Australia, dolar Singapura, rupiah, ringgit. Dia lupa saudara lebih besar lagi yaitu euro ini ya. Eropa dan dolar Amerika Serikat. Dia lupa ngomong itu. Mestinya dia ngomong semua saudara kasih Tuhan ya. Kalau dia bisa datang masuk ke rekening, masuk ke dompet. Datang dan masuk ke dompet. Saya membayangkan. Setelah itu ditutup. Besok kita ada ibadah 2 kali pagi sore. Bapak Ibu semua datang. Ya tujuannya datang itu apa? Pak Jo pasti tahu kan. Undang datang itu supaya kenapa? Supaya rekeningnya Loh sampai kayak gitu loh firman. Kita ini jadi nangis Pak. Kok begitu firman yang dipelintir. Dan jemaat harus tahu. Sekali lagi jemaat di tempat ini, kalau ada yang berdiri di atas mimbar, mulai menyampaikan hal-hal hanya tujuannya materi, hati-hati. Karena tipis. Dikatakan bahwa Tuhan dan Mamon itu sama. Mamon itu uang. Dan Wahyu katakan, kita sudah dengar apa yang disampaikan Pak Gom, bahwa patung itu bisa berbicara. Itu bukan patung. Yang bisa berbicara itu uang. Orang kalau punya uang bisa perental. Kita tahu bahwa beberapa orang yang punya uang, saya punya teman, itu bisa memerintah. Bahkan bisa memindah saudara kasih dalam Tuhan. Salah satu petugas dari petugas ini ke sini, ke situ, ke sini. Karena apa? Punya uang. Ya, punya uang. Jadi uang itu berkuasa. Nah ini beda tipis. Kenapa? Orang Kristen ini kalau nggak betul-betul peka, ini beda tipis. Ini Matius pasal 4 yang dijanjikan iblis kepada Yesus. Kalau engkau sembah aku, seluruh kekayaan, kemegahan dunia ini aku berikan. Dan Lukas pun dikatakan bahwa
aku ini akan memberikan kepada siapa yang aku melihat untuk bisa dipercayakan. Ini beda tipis. Ini berkat Tuhan atau berkat dari setan? Beda tipis. Dan kalau kita nggak punya rohani yang kuat, kita nggak tahu ini berkat dari setan atau berkat dari Tuhan. Pokoknya kita Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Yang datang setan yang memberkati. Karena rohani kita tidak berkembang, daging kita yang terus berkembang. Daging terus minta dipuaskan. Ya, jemaat Tuhan di tempat ini saya percaya pingin rohani terus tetap kuat. Ya, rohani harus betul-betul yang kita hidupkan. Karena tubuh jasmani ini kita tinggalkan. Nggak katut masuk surga. Ya, akan kembali jadi debu, akan jadi tanah. Tetapi roh ini yang harus kembali kepada Tuhan. Ya, dapat satu tubuh yang kekal. Dan itu yang kita kejar. Jangan sampai kita kejar yang sifatnya sementara. Ya, sifat sementara. Hidup kita ini hanya sementara di dunia ini. Jadi hati-hati pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita mengiring Tuhan. Apa yang kita kejar? Kalau kita kejar dunia, kerja saja. Pasti dapat. Berjuang saja terus, pasti dapat. Kalau kita ngejar uang dalam Tuhan, saudara hati-hati, bisa dipleseti oleh iblis. Ya. Kemudian kita baca kitab 2 Petrus. Jadi Yudas ini mengingatkan, jadi satu pasal tapi dia ingatkan tentang pengajar-pengajar yang tidak benar. Ya, supaya mereka yang sudah menerima keselamatan jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang diajarkan. Ya, ini dia berdiri betul-betul jadi taruhan. Kan dia tahu, ya kita sudah belajar. Yang dihadapi itu juga adalah saudaranya sendiri, yaitu Yakobus, sebagai pengajar-pengajar yang mix dengan Taurat. Ya, dan dia harus melawan itu. Nah, 2 Petrus pasal yang kedua, kita baca lagi. 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua, kita baca ayat 1. Ya, ayat 1, coba kita baca sama-sama aja ya, biar waktu cepat ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Perhatikan sebentar. Nabi palsu itu tampilnya di mana? Cuma Allah. Dan mungkin dia tampil di luar. Dia pasti tampil di mimbar, di hadapan Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau dia tampil di luar, itu bukan nabi palsu. Ya, tapi kalau dia tampil di dalam gereja, dalam jemaat, ya hati-hati. Ya, dikatakan begini. Demikian pula di antara kamu apa? Akan ada guru palsu. Ngajar firman tapi palsu. Ya. Kemudian mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran apa? Pengajaran sesat. Yang diajarkan itu pengajaran yang menyesatkan. Jemaat Tuhan, sekali lagi, jangan Anda hanya terima saja pengajaran-pengajaran yang harus seleksi. Ini dari Tuhan atau bukan? Kalau tidak dari Tuhan, kalau Anda sudah punya firman yang kuat di dalam rohmu, maka Anda akan tahu. Walaupun pendeta itu segede apa, walaupun kelihatan dia hebat luar biasa, tak kala kita punya roh yang kuat, iman kita yang kuat, kita punya pengetahuan yang benar, maka kita malah jadi kasihan. Kita tidak bisa menerima walaupun kelihatan dia adalah pendeta yang top, pendeta besar. Ini terjadi dalam kalangan kita sendiri. Nggak suka lagi dengan pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Kita hanya fokus bagaimana supaya pengajaran ini benar. Pengajaran tidak benar, kita lawan. Hari ini kita seperti seperti Paulus, ya, yang ditulis dalam Galatia pasal yang kedua. Siapapun mereka, ya, apapun kekuasaan mereka, ya, kita lawan. Kenapa? Kebenaran harus ditegakkan di tengah-tengah jemaat. Jemaat tidak boleh dibohongi. Jemaat tidak boleh dimanfaatkan. Jemaat harus dibawa kepada kebenaran. Pendeta tidak suka atau suka, terserah. Tapi kita akan terus menggonggong. Kita akan terus menunjukkan pedang yang benar untuk jemaat Tuhan. Agar jemaat Tuhan betul-betul hidup di dalam kebenaran. Amin. Ya, jadi jemaat Tuhan juga harus menerima kebenaran, diseleksi. Ini nabi palsu enggak ya? Soalnya ditulis ini. Kalau ada nabi benar berarti ada nabi palsu. Ada nabi palsu berarti ada nabi benar, ya. Kita lanjut baca ya.
di ayat tadi, pengajaran-pengajaran sesat yang apa? Jadi kesesatan ini pasti akan membinasakan, ya. Bahkan mereka akan menyangkal apa? Pasti lagi tadi. Yudas juga ngomong, mereka akan menyangkal, menentang penguasa. Siapa penguasa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian apa? Yang telah menebus mereka. Ya. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan diri mereka. Ayat 2, banyak orang. Dikatakan banyak loh, berarti bukan sedikit. Makanya tidak heran, kumpulan-kumpulan pengajar-pengajar sesat itu pasti akan ada banyak orang. Kalau kumpulan-kumpulan orang yang belajar hal benar itu sedikit. Makanya Tuhan katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang ini benar. Kalau yang menawarkan dunia khotbahnya, mengajarkan hal-hal daging, itu disukai. Apalagi kalau kamu ikut Yesus diberkati. Kamu akan diangkat menjadi kepala, bukan jadi ekor. Kamu terus naik, sukses, berhasil. Di kota, di ladang, dimanapun sana yang pasti berhasil. Pakai kutipnya perjanjian lama terus. Apalagi kamu memberi perpuluhan. Tabur 10%, dapat 100%. Enak loh Pak. Tabur 10%, dapat 100%. Yang dapat bukan jemaat, yang dapat pendetanya. Rekeningnya tambah banyak. Jadi hati-hati, harus seleksi. Ya, kita bersyukur di sini tidak ada pakai perpuluhan ini. Bagus Pak. Ya, bagus. Harus Pak. Bapak sebagai pelayan Tuhan kita saling mengingatkan supaya kita berdiri atas kebenaran. Ya, tidak boleh kita sentuh-sentuh yang membawa jemaat kepada ancaman-ancaman. Tegakkan kebenaran. Ya, karena kita bertanggung jawab, kita nggak tahu kapan kita mati. Apa yang kita khotbahkan, semua itu dicatat oleh Tuhan. Rekamannya ada, dan pada waktu kita di hadapan Tuhan. Ya, kita bukan orang-orang kelompok Matius pasal 7. Tuhan katakan, nyala engkau. Ya, kenapa? Bernubuatan palsu, mengadakan mujizat, tapi tujuannya adalah palsu. Jangan sampai. Ya, kita sepakat semua. Bagi teman-teman yang tidak mengadakan itu, saya bersyukur. Ya, kita sama-sama. Karena itu memang dari gereja kecil sampai gereja besar, itu mempertahankan pengajaran itu. Dan kita harus lawan itu supaya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, kemudian banyak orang. Jadi kata banyak ini berarti buat tidak terhitung jumlahnya, akan mengikuti cara hidup mereka. Ya. Cara hidup mereka seperti apa? Mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Tidak pernah puas. Makanya lihat gereja-gereja besar, walaupun dia sudah besar di kota, itu dia pingin caplok ke daerah-daerah. Ya kan? Sudah besar, sudah diberkati, dia akan buka cabang lagi, kayak franchise kalau. Dia buka lagi di sana, dia buka lagi di sini, dan ujung-ujung cuma ambil jemaatnya orang. Dan kasihan pendetanya nangis karena jemaatnya diambil oleh gereja besar. Makanya tim TB sering ditanya, ini nama gereja atau gimana? Kita tidak pernah membawa nama gereja. Kita tidak punya tujuan apapun. Kita hanya punya tujuan mengajarkan kebenaran. Kenapa? Mereka takut. Jangan-jangan sesudah seminar, sesudah KKR, buka cabang. Kan seperti itu kan sekarang. Sesudah KKR, ada cabang di sana. Kok tak pikir tidak puas-puas ya? Tapi firman Tuhan katakan, mereka tidak pernah puas. Gak pernah puas loh. Hidupnya sudah luar biasa. Ya, keuangannya di gereja sudah luar biasa. Tapi masih aja nyaplok di sana, nyaplok di sini. Ya, mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan apa? Loh, karena mereka jalan kebenaran dihujat. Sekarang banyak loh penghujatan. Banyak kalau saudara lihat. Saya kemarin dikirim Pak Kom, waduh mereka menghujat. Kasihan. Nama Tuhan yang dihujat. Gara-gara si pengajar-pengajar palsu. Bertanggung jawab, nama ini dihujat karena kita loh. Ini betul-betul sampai Tuhan bilang, memang ada penyesat. Tetapi celakalah penyesat. Lebih baik diikat di batu, kemudian dicemplung dalam laut. Saking marahnya Tuhan. Ya. Waktu dia masuk ke rumah Tuhan, dia ambil cambuk, lalu dia cambuk saudara dalam Tuhan. Orang yang berdagang, orang yang berjual. Ini bicara transaksi dalam gereja.
Sampai Yesus katakan, bukankah rumahku disebut rumah tapi kamu jadikan sarang penyamun itu perampok, perampasan. Yang terjadi dalam rumah, apa ada? Nggak ada? Ada. Mulai dari yang kasar, secara kasar dan secara halus, terjadi di dalam gereja Tuhan. Sasarannya adalah Anda dan saya sebagai umat Tuhan. Tuhan sudah rombak loh bait Allah. Bait Allah ada dalam diri kita. Ya, kita ini adalah bait Allah. Dan roh Allah ada dalam diri kita. Masa Tuhan minta? Ya kalau kita pun bersyukur atas keselamatan, kita ada persembahan kasih. Tapi tidak ada ancaman. Waktu kita memberi ada persembahan kasih. Karena tempat ini ada listriknya. Tempat ini ada kursi dan tempatnya, saudara kasih dalam Tuhan. Kita kasih persembahan kasih. Saudara kasih dalam Tuhan tidak ada ancaman-ancaman. Tapi kita memberi dengan sukacita. Kalau beli dan terpaksa karena ancaman, kasihan. Dan pendeta sering memaksa. Dan jemaat akhirnya terpaksa. Sama-sama memaksa dan terpaksa. Jadi satu masuk, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, maksudnya bagaimana? Ancaman. Ancaman. Dan akhirnya jemaat juga terpaksa. Takut, saudara kasih dalam Kristus Yesus. Sampai hari ini, kalau saya tanya kepada kenapa Anda kok, saya takut tidak diberkati. Karena ada belahan pelahap, pengelit, pelopat, dan semuanya. Kalau saya tidak bawa ini, saya takut nanti kehilangan berkat Tuhan. Inilah pengajar. Dan orang masih percaya dengan begitu. Saya katakan kepada jemaat Tuhan, tidak usah. Belalang pelahap sudah nggak ada. Ya, belalang pelompat sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya, kalau Anda kerja, pasti diberkati. Ya, ora et labora, berdoa sambil berusaha. Ya, jangan Anda menabur untuk mengharapkan. Tuhan geleng-geleng kepala. Kok aku ini seperti dukun, seperti Baal. Tak beri supaya Tuhan beri. Tuhan dipancing seperti itu. Emangnya Tuhan pancingan? Ya, tidak usah. Ya, beri dengan sukacita. Kalau kita dengan sukacita kita beri. Waduh, pada waktu kita diberkati. Waduh, saya mau beri banyak, mau beri sedikit dengan sukacita. Ya, jemaat Tuhan itu setuju ya? Jadi kalau gembalanya ngajarnya benar, protes. Ya, protes gembala ngajarnya benar. Harus mengajar yang benar. Ya, saya kalau mau menyampaikan ini terlalu panjang tentang orang-orang yang tipikalnya mengajar pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ada contoh-contoh dalam Alkitab, tapi terlalu panjang. Tapi kita hari ini kita melihat bahwa betul-betul ada nabi palsu ya. Terus ayat yang ketiga, ya, nafsu kemudian dan karena serakahnya. Orang-orang kalau seperti itu serakah. Nabi palsu itu kalau sudah ngajar, ya itu serakah. Guru-guru palsu ini akan berusaha mencari apa? Untung. Jadi kalau dia khotbah dapat bagaimana untung. Ini soalnya saya juga dulu begitu. Jemaat tambah banyak, perpuluhan tambah banyak, saudara. Jadi saya mau bersaksi begitu. Kolektif tambah banyak. Jadi pada waktu saya khotbah di sini dan saya mulai menyembah, saya lirik gini. Ini si Anu ini yang kelihatan bos ini datang nggak ya? Nah, akan begitu, Pak. Nah, kalau dia nggak ada, itu yang susah pendeta pasti telepon. Gimana kabar? Sehat-sehat kah? Dan sebagainya kan. Itu akal bulus. Tapi kalau yang susah, itu nggak ditelepon. Mau datang ke nggak mau datang, wis terserah gitu kan. Ternyata, loh, seperti itu. Gendeng ada. Terus, iya. Jadi melihat, kalau dia datang persembahannya banyak. Betul. Oh Tuhan Yesus ampuni, ya ampuni gitu ya. Itu gereja yang belum besar, ya. Apalagi gereja, apalagi besar. Saya menyampaikan ini supaya jangan sampai terjadi di tempat ini. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Saya juga ditekankan sama pimpinan saya. Kalau si Anu itu nggak datang, ya saya yang akan dicerewetin, dipanggil. Kalau berkurang kasnya, ya akan diadakan rapat. Ya, kok gimana ini? Kasnya kok berkurang, akan diadakan seperti itu. Jadi tujuan kita ditekankan pelayanan untuk nyari itu serakah, nggak pernah puas. Ampuni Tuhan. Kalau saya tidak kena pengajaran begini, ini saya pasti khotbah begini terus, pasti yang dicari itu, ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, hati-hati. Pendeta di sini akan mencintai Tuhan. Mau dia ada, mau dia tidak berada, tetap dikasih. Dia adalah jiwa, karena Tuhan datang untuk semua orang. Mau kaya, miskin, ya.
Tuhan mengasihi keselamatan untuk semua orang. Ya, jadi saya berharap kalau Bapak punya hati seperti itu, ya saya percaya Tuhan akan tambahkan bilangan-bilangan orang yang percaya dilayani oleh Pak Pendeta di tempat ini. Dan mereka yang dilayani adalah orang-orang yang dibawa untuk mengenal Tuhan, ya, mengenal jalan keselamatan, melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang harus ditekankan di jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Jadi jangan sampai lari. Nah, terus kita baca, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Jadi yang dicari untung tetap dari jemaat. Dengan apa? Dengan cerita-cerita isapan jempol. Ya, Timotius bilang akan datang pada akhir zaman. Ya, 2 Timotius pasal 4 enggak usah kita baca karena waktu kita jalan terus, ya. Orang akan pari guru-guru palsu yang khotbahnya itu menyenangkan telinga. Cerita-cerita dongeng, cerita-cerita isapan jempol. Wah, banyak pengkhotbah-pengkhotbah sekarang ini menceritakan cerita-cerita seperti itu. Bahkan membuat tempat-tempat yang seperti dongeng-dongeng itu. Ada taman Tuhan, ya. Kemudian ada emas. Ya, cerita dongeng saudara kasih dalam Tuhan ditampilkan lewat tempat. Wah, itu tambah keren. Ya. Kalau asal ngomong tuh mungkin wah kurang jelas. Tapi kalau ditampilkan dengan tempat yang sudah disiapkan, wah ini luar biasa. Cerita dongeng, ya. Ono apa namanya senjata Daud, ya. Kemudian ada jubah Daud, cerita dongengnya. Orang akhirnya berbondong-bondong. Ya memang Timotius katakan, mau baca? Ada ayatnya, jadi tidak perlu dibaca. Ya, cerita-cerita dongeng, tapi dongeng rohani. Ya, dongeng rohani disuka dengan jubah-jubah, dengan sepatu dan ini orang datang ke sana berbondong-bondong. Sedangkan yang aku bilang itu loh Pak, aku tak ciprati itu loh air madu, tak ciprati itu. Terus ada butiran-butiran emas. Pada waktu terjadi itu kita semprotin dari atas. Jadi orang waktu doa tutup mata ini semprotin Pak. Jadi waduh ada emas-emas. Dulu saya juga percaya gitu. Wih ada bintik-bintik, ada emas. Malaikat sapu sorga. Terus ada apa namanya debu-debu jatuh ke gereja. Wah pendeta ini luar biasa. Dadano saudara dalam Tuhan disemprotin saudara. Pengakuan. Itu cerita-cerita dongeng tapi dipraktek dalam satu tempat. Sekali lagi tidak usah, jangan percaya gitu-gitu. Amin. Jemaat Tuhan tidak usah percaya seperti itu. Ada emas lah, ada. Kalau ada emas, tidak usah dia suruh orang datang. Kan mestinya begitu. Oh ada emas loh, ngalir emas loh. Ya mestinya kan ditampung sendiri tuh uang emas ya kan? Sama dengan tadi dompet itu, rekening, masalah apa ya kan? Uang datanglah, ya dolar datanglah. Mestinya kalau datang nggak usah dia undang jemaat. Ya, sama juga gitu. Kalau emas aku pikir-pikir, wong kok goblok ya. Kalau ada emas ya dia tidak perlu lah. Wong emasnya ngalir ya, luar biasa. Kan? Mestinya nggak usah suruh orang datang. Artinya sudah itu keluar, ayo saudara bawa dompetmu, persembahanmu. Tanya Tuhan berapa yang Anda akan persembahkan. Disuruh tanya Tuhan. Emosi kita ini kan tanya Tuhan. Mari masuk taman Tuhan ya. Udah ketemu Tuhan nih, disuruh keluar pakai dompetnya. Taman Tuhan. Sudah ketemu Tuhan, taman Tuhan. Aduh, saudara. Sekali lagi saya ngomong ini karena ini kenyataan yang terjadi. Ini guru-guru palsu. Siapapun pendeta besar. Makanya kata si Paulus, ya. Paulus ini dia lawan betul. Kita baca coba. Supaya kita ini jangan terlalu terbawa, aduh kasih dia pendeta besar masa sih dia melakukan hal seperti itu. Ini pun terjadi di zamannya Paulus. Kita baca coba di Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua, ya. Galatia pasal 2. Kita baca sebentar. Galatia pasal 2 ayat yang ke-5. Sama ayat 6. Coba kita boleh baca sama-sama ya? Atau Pak Juli boleh baca? Yang keras. 2 ayat ya. 5 sama 6. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk sesaat kepada mereka. Pun kami tidak pernah mundur dan tunduk kepada mereka. Dan saya berharap Tower of Breakthrough dan rekan-rekan nama Tuhan, kita adalah orang-orang yang tidak takut. Mau dia pendeta besar kek, tidak perlu takut. Bila perlu kita berhadapan dengan mereka. Dan kita bisa
argumentasi tentang kebenaran. Ya, apa kata Paulus? Ya, terus agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada agar tujuannya sama, agar kebenaran Injil itu tetap tinggal dalam orang-orang percaya. Jangan sampai berubah motivasi mereka. Terus ayat 6. dan mengenai mereka yang dianggap terpandang Ini, itu, dan mengenai mereka yang dianggap orang terpandang. Sekarang ini kan banyak kan orang-orang terpandang kan? Hamba-hamba Tuhan yang terpandang, tapi pengajarannya aneh-aneh semua. Tidak perlu takut. Kita juga tidak akan perlu takut. Kita akan hadapi. Suatu waktu saya percaya, tim kita akan diperhadapkan dengan orang-orang seperti itu. Dan saudara, saya percaya kita akan berhadapan. Ya, tapi kita tetap menyampaikan Injil kebenaran ini kepada mereka. Terus? bagaimana kedudukan mereka dahulu, Iya. itu tidak penting bagi Oh. Nah, terus? Sebab Allah tidak memandang muka. Iya. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Nah, Paulus ngomong, apapun kedudukan, terpandang, dihormati, tidak peduli, akan dilawan oleh Paulus. Kita punya spirit seperti itu. Saya berharap Tower of Breakthrough dan rekan-rekan punya spirit seperti itu. Kalau kita melihat ada pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, siapapun juga, ya, saya malah berdoa, mudah-mudahan saya ketemu dengan pendeta-pendeta yang besar-besar seperti itu di mall kah, di mana, saya akan parani kok. Aku dalam hati seperti itu. Kalau aku sudah ketemu dan pengajaran-pengajaran aneh, saya mungkin kita nggak ketemu secara langsung. Mungkin pas jalan-jalan di kita akan ngobrol. Ya, kalau dia marah, berarti dia hamba Tuhan yang tidak benar mengajarkannya. Kalau hamba Tuhan benar, kita sharing, kita bahas, kita akan berbicara kebenaran. Dan saya percaya suatu waktu kita akan berhadapan dengan itu. Mereka-mereka yang dipandang orang terpandang, yang punya kedudukan dan punya kuasa. Ya, nah mereka ini saudara kasih dalam Tuhan, ayat 19 kita lompat di dalam 2 Petrus tadi. Ayat yang ke-19. Dari 2 Petrus pasal yang kedua. Orang-orang seperti ini, ya, itu cuma calo sorga. Ya. Calo sorga, coba kita baca. Ayat yang ke-19, 2 Petrus tadi, pasal 2. 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Mereka menjanjikan apa kemerdekaan kepada orang lain. Mereka menjanjikan keselamatan kepada orang lain. Mereka menjanjikan kebenaran, menjanjikan sorga kepada orang lain, tapi apa? Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Nah, Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. nah, mereka ini janjikan kemerdekaan, janjikan kebenaran. Ya. Tapi mereka sendiri adalah hamba-hamba hamba-hamba. Ini dikatakan hamba itu ya. Makanya tidak usah heran. Sekarang ini orang mengatakan pendeta, pastor, sama. Ya, saya pastor, saya pendeta, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi pengajaran saudara tes dulu, saudara uji dulu. Sekali lagi uji. Karena saudara kasih dalam Tuhan, firman ini berhubungan dengan keselamatan. Itu hanya 2 janji Tuhan. Dia pergi, dia ngirimkan, yaitu Roh Kudus. Dia naik ke sorga, dia berjanji untuk menyediakan tempat kita. Dia datang hanya untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Dia pergi, dia mau janji memberikan kita, yaitu Roh Kudus. Dia naik ke surga, dia menyediakan tempat untuk kita. Itu toh di dalam kasih karunia ini. Kita dapat pengampunan dosa karena kedatangan dia. Lewat kelahiran, lewat penderitaan, lewat kematian. Kita dapat pengampunan dosa. Kita dapat keselamatan karena kita percaya kepada dia. Kita pertahankan itu. Dan dia janji supaya kita ini kuat dalam kebenaran. Dikasih Roh Kudus. Maka Roh Kudus ini harus ada dalam diri kita. Bukan kita pintar berbahasa roh. Ya. Kuat, keras, lamah berbahasa roh. Bukan itu. Tetapi kita punya Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus itu mengingatkan kita kepada kebenaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Fungsi Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita saat kita tidak mampu untuk menanggalkan keinginan daging. Roh Kudus akan membantu kita untuk bisa mampu. Fungsi Roh Kudus itu menghibur kita. Jadi tidak ada kita yang susah. Orang yang sudah benar Roh Kudus pasti tetap sukacita. Makanya Paulus waktu di penjara, karena ada Roh Kudus, malah dia nasihati, bersukacitalah.
Selagi aku katakan, sekali lagi aku katakan, bersuka cita. Loh, dia di penjara loh. Gue bisa ngomong kepada jemaat di Filipi, bersuka citalah. Karena apa? Roh Kudus memberikan penghiburan, tidak memandang keadaan dan situasi. Amin. Apapun situasi dan apapun keadaannya, kita tetap suka cita. Karena kita tahu Yesus Kristus sudah menebus dan menyelamatkan kita dan menyediakan tempat untuk kita di sorga. Nanti kita akan ketemu di sana. Ya, dalam rubah yang sudah diperbarui di dalam Roh Kudus. Ya, jadi kita saling mengingatkan ini. Yang kita sampaikan, ini calo. Dia teriak-teriak, saudara dalam Tuhan. Ayo ke Jakarta. Ke Jakarta, dia sendiri tidak ke Jakarta. Kan banyak calo seperti itu kan. Tapi saudara, dia dapat bonus dari teriak-teriak itu tadi. Dia sendiri tidak ke sana. Nah, jangan sampai kita ngikut seperti itu. Itu hamba kebinasaan. Ya, dia teriak-teriak keselamatan, dia sendiri tidak salah. Dengan apa? Ajaran-ajaran yang disampaikan. Kita lawan itu. Tinggal berapa menit, Pak? Ya? Sudah 50, sudah lewat. Waduh. Terima kasih banyak, Pak. Kalau sudah ngomong firman ini, seperti Pak kau bilang lupa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, hari ini saya menyampaikan pengajaran-pengajaran yang kita harus pahami, harus kita mengerti bahwa pengajaran palsu itu ada. Pengajar-pengajar palsu itu ada, guru-guru palsu itu ada. Jangan sampai pengajar dan guru palsu ini kita tidak mengerti dan memahami. Ini palsu apa enggak? Ini palsu apa enggak? Pokoknya harus. Nanti Pak Pendeta atau kali berikutnya akan diajarkan bagaimana ciri-ciri pengajar palsu. Ya, itu detailnya pasti. Tapi hari ini, ya tadi saya sudah sempat singgung, yaitu serakah gitu ya. Tidak pernah puas, yang ngajarnya tadi pancingan-pancingan gitu ya. Nah, kalau hamba-hamba Tuhan seperti itu pasti ya. Pasti ada keinginan-keinginan. Melayani untuk mendapatkan yang banyak. Cari keuntungan. Ya, kita tutup aja dengan satu ayat, lalu kita berdoa ya. Ya, 2 Korintus pasal 2 ayat 17. Ini kata Paulus. Tadi kata Petrus, tadi kata Yudas. Nah, kita tutup dengan kata Paulus ya. Ini jemaat harus mendengar ayat-ayat yang disampaikan. Ini hamba Tuhan atau rasul-rasul yang betul-betul melawan pengajaran-pengajaran palsu pada zaman itu dan sekarang ini. Kita punya spirit Paulus, spirit Yudas, spirit Yohanes, ya, spirit Petrus untuk melawan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ya, 2 Petrus 2 ayat 17. 2 Korintus 2 ayat 17. Kita tutup dengan ayat ini. Boleh? 2 Korintus 2 ayat 17, boleh? 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan hadapannya. Ya. Paulus katakan, aku tidak sama dengan mereka yang mencari keuntungan. Loh, firman lo bisa dicari keuntungan. Ada pendada? Ada banyak, ya. Ada banyak, ya. Dan itu biasanya di atas mimbar ini. Ya. Kalau dia berdiri di pojok situ, dia bilang, ya, kalau Pak Pendeta berdiri di situ, terus kasih 100 dapat 1 juta. Wah, ini pendetanya gendeng ini. Pendeta gendeng ini. Kalau berdiri jauh-jauh di pojok itu saja. Tapi pada waktu Bapak berdiri di sini, Bapak Ibu, Tuhan bicara sama saya. Harus saja saya dengar. Belum lama, baru dia dengar katanya. Kasih 100, nanti dapat berkat 1 juta. Oh, akan terjadi seperti itu. Karena apa? Mimbar punya kuasa. Makanya pemimpin pujian suruh berdiri suruh nyanyi. Coba kalau pemimpin pujiannya di sana, suruh nyanyi. Ayo nyanyi ibu-ibu. Oh, punya orang gendeng itu ya. Tapi kalau di sini disuruh berdiri ya kita berdiri, suruhnya duduk ya kita duduk, suruh nyanyi ya kita nyanyi gitu kan. Karena ini punya kuasa. Hati-hati, mimbar ini harus dijaga. Jangan sampai ada orang-orang yang berdiri atas mimbar menyampaikan kebenaran yang di luar daripada apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati. Saya minta Apung mungkin tutup satu lagu. Lagu apa, Bung? Ya, mari kita menyanyikan lagu Di Bawah Kolong Langit ini. Haleluya. Bawah kolong
langit ini tak ada satu nama pun yang bisa menjamin kita untuk diselamatkan. Yesus telah berfirman, Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, tiada yang lain. Di dalam namamu ada keselamatan. Di dalam namamu ada kehidupan. Di dalam namamu hatiku terpikat. Hanya namamu Yesus, Engkau Tuhanku. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Di bawah kolong langit ini, di bawah kolong langit ini, tak ada satu nama pun, tak ada satu nama yang bisa menjamin kita, yang bisa menjamin kita untuk diselamatkan, untuk diselamatkan. Yesus telah berfirman, Yesus telah berfirman, Aku adalah jalan, Aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Kebenaran dan kehidupan. Hanya nama Yesus, tiada yang lain. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Oh, tiada yang lain. Di dalam namamu, oh, di dalam namamu ada keselamatan, ada keselamatan. Di dalam namamu ada kehidupan. Di dalam namamu, amin. Hatiku terpikat. Hanya namamu Yesus, oh, Engkau Tuhanku. Di dalam namamu ada keselamatan.
hanya namamu Yesus. Engkau Tuhanku, hanya namamu Yesus. Engkau Tuhanku. Kami terus memperdengarkan namamu Yesus lewat firman dan lewat pujian, karena kami tahu tidak ada nama lain. Nama itu sudah Engkau berikan kepada kami untuk percaya bahwa nama itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kerajaan sorga. Dan hari ini kami memiliki nama itu. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang menyatakan nama itu adalah nama yang tidak benar, maka hari ini kami sudah diingatkan Tuhan. Kami tidak akan menerima ajaran-ajaran yang di luar dari firman Tuhan. Hanya satu nama. Setiap lutut bertelut, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Roh Kudus akan berbicara, menaruh firman dalam setiap umat-Mu Tuhan, untuk membawa umat Tuhan lebih dewasa rohani dan lebih jeli lagi, sehingga tak kalah mendengar kebenaran firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan, tak kalah ada penyelewengan, mereka bisa terproteksi, mereka bisa mengetahui dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Terima kasih, materaikan firman-Mu, ampuni hamba-Mu, kalau ada pengajaran yang salah, Tuhan ampuni. Tapi biarlah kebenaran yang sesuai yang Engkau mau, itu terus Engkau sampaikan lewat kami dan tim yang ada di TV, lewat terlebih hamba-Mu Pak Stephen Tuhan. Kami berdoa untuk kekuatan kesehatan buat Pak Stephen. Roh Kudus, hamba percaya bersama dengan beliau memberikan kekuatan ekstra, memberikan pemulihan sehingga beliau kembali lagi boleh beraktivitas, melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu tetap ditinggikan, dimuliakan lewat kehidupan hamba-Mu dan keluarganya, dan semua kami yang ada di tim Tower of Breakthrough. Terima kasih, segala kemuliaan, hormat dan syukur bagi Tuhan yang persembahkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa kami. Sama-sama katakan, amin.